Ingat bahwa sukses itu sesungguhnya adalah bagaimana Anda memanfaat gelombang pikiran Anda dengan alam semesta. Artinya, sudah saya sampaikan bahwa setiap pikiran kita, kata-kata kita, perasaan kita adalah gelombang yang mempengaruhi alam semesta raya. Masih ingat bukan? Bagaimana ketika seorang astronot ke-14, dia Edgar Dean Mitchell, memberikan pesan ke bawahannya ya, di bumi, dan dia dari bulan. Dia menyampaikan pesan membuat gambar segitiga, bulatan, bintang, padahal jaraknya 250.000 mil kepada Profesor Olaf Jansen. Apa yang terjadi ketika turun? Ternyata apa yang digambar di pikirannya tertulis persis sama seperti yang di kertasnya Profesor Olaf Jansen. Artinya bahwa pikiran itu langsung berhubungan dengan alam semesta, dan alam semesta adalah ciptaannya Tuhan atau kekuasaannya Tuhan. Karena itu mengapa terjadi hukum law of attraction. Nah, caranya adalah Anda ibarat di sini adalah gelombang TV atau radio, maka Anda harus mampu memutar channelnya supaya terkoneksi di sebuah alam kuantum atau disebut dengan alam anugerah, di mana semua kata-kata menjadi terkabulkan, doa semuanya diterima. Itu yang saya lakukan dalam setiap keseharian saya, yaitu senantiasa mencoba membuat pikiran senantiasa positif, senantiasa bahagia, senantiasa tentram, senantiasa penuh kesyukuran. Dan step itu akan membuat kita selalu bukan hanya terkoneksi, tapi menciptakan dimensi positif. Bagaimana caranya? Ya, ada dua cara nih. Cara yang pertama adalah, ini agak unik, yaitu Anda seolah sudah mendapatkan apa yang Anda impikan. Lucu ya, seolah sudah mendapatkan apa yang Anda impikan. Jadi Anda merasa seolah Anda sudah memiliki, padahal belum Anda miliki. Anda merasa bahagia seolah itu sudah di tangan Anda, padahal sesungguhnya masih jauh dari tangan Anda. Anda seolah merasakan Anda begitu happy, begitu bahagia, padahal itu semua belum ada dalam pikiran Anda. Namun apa yang terjadi? Ketika hal itu Anda lakukan, Anda sudah terkoneksi, mengirimkan sinyal ke alam semesta, maka dimensi alam semesta dengan pikiran Anda rentang. Rentang itu semakin lama semakin mendekat, akhirnya terwujud. Ini adalah rahasia sukses mudah tapi bahagia. Oke, mungkin Anda tidak percaya, itu yang saya lakukan ketika saya membangun Menara 165. Saya tidak punya uang, saya bukan kontraktor, saya pun tidak punya tambang emas. Yang saya punya hanyalah pikiran dan hati. Saya cuma punya gambar Menara 165, lalu saya visualisasikan, saya lihat, saya perlihatkan, seolah itu sudah terjadi. Believe it or not, tidak sampai 5 tahun itu menjadi kenyataan. Lalu saya ingin punya kampus karena saya dulu dosen, pengajar di Politeknik Universitas Udayana. Tapi saya tidak pernah jadi rektor. Maka saya hanya menggambar logo kampus seperti ini, bawahnya seperti ini, gambarnya menara. Kemudian saya katakan, saya punya itu. Bukan saya akan punya, saya punya itu. Believe it or not, sekarang kampus itu sudah ada 7 tahun yang lalu, namanya SQ Business School. Lalu saya lakukan lagi. Saya ini suka sekali film The Last Samurai. Lalu saya lihat, saya tonton, saya rasakan bahwa saya adalah samurai. Saya punya pedang-pedang kuno, pedang-pedang Jepang yang asli. Saya pikirkan, saya rasakan, seolah sudah. Believe it or not, tidak sampai 2 tahun, saya sudah menjadi juara 3 dunia pertandingan samurai di Yokohama, Jepang di tahun 2009. Dan saya punya 7 bilah pedang asli Jepang yang sangat jarang di Indonesia. Apa kuncinya? Melatih kekuatan pikiran dan perasaan seolah itu terjadi sebelum kejadian. Karena itu apabila Anda memiliki sesuatu, maka Anda harus belajar mensyukuri. Latihannya sederhana. Contohnya Anda punya apel,
Oh, Anda lihat, aduh enak sekali apel ini, saya syukuri. Karena kebanyakan ketika melihat apel, ya apelnya kecil sekali, akhirnya Anda nggak dapat. Kemudian ketika Anda punya pisang, Anda mengatakan, aduh terima kasih saya punya pisang, bahagia sekali. Tapi kebanyakan, aduh pisangnya hitam-hitam nih, pisangnya busuk-busuk. Maka ketika seperti itu, Anda lost kontak, lost koneksi dengan alam semesta. Atau ibarat Anda sedang menonton channel musik atau TV yang Anda sukai, tiba-tiba distract, channelnya langsung putus dan Anda tidak terkoneksi dengan alam semesta, di mana dimensi itu yang senantiasa menolong mewujudkan. Ya, saya menamakannya quantum field atau dimensi kuantum. Nah, latihan-latihan seperti ini harus Anda lakukan setiap hari, setiap saat. Artinya, Anda bukan fokus kepada problem. Ketika Anda melihat pisang, banyak orang yang fokus kepada hitamnya, betul? Tetapi saya lebih suka fokus kepada yang kuningnya. Sebagian fokus kepada, wah pisangnya sudah mulai hitam. Mengapa? Tidak fokus kepada yang kuningnya. Oke, ada kisah monyet. Seekor monyet ketika dia tidak punya pisang, dikasih satu buah pisang, monyet itu senang apa tidak? Senang, ya karena satu pisang. Tambah lagi 2 pisang, bagaimana monyet itu? Lebih senang. Kasih lagi 3 pisang, bagaimana monyet itu? Lebih senang lagi. Tapi ketika diambil 1 pisang, monyet itu marah. Apa artinya? Monyet itu fokus kepada apa yang hilang dan apa yang tidak punya. Tetapi kalau kita fokus dan menghargai apa yang kita miliki, maka hidup Anda akan bahagia. Dengan cara hidup bahagia, baru Anda terkoneksi. Disitulah Anda mulai menggambar cita-cita. Paham? Jadi ketika Anda menggambar cita-cita, jangan mengharapkan seandainya saya punya. Tidak. Ini memang agak lucu, unik, tapi saya sudah lakukan berkali-kali, hampir semuanya. Termasuk ketika saya minta supaya ESQ Tours and Travel menjadi juara 1 terbaik di dunia. Believe it or not, di dunia, artinya mengalahkan negara-negara lain, ya, Jepang, Eropa, Amerika, Malaysia, minta maaf, dan negara lainnya. Benar-benar nomor 1 di dunia. Ya, itu dianugerahi penghargaan dan saat itu diserahkan oleh Menteri Pariwisata Pak Arief Yahya. True story. Kuncinya adalah ketika Anda meminta, Anda bukan seolah itu masih jauh, tapi Anda merasakan itu sudah di depan mata. Anda melihat itu sudah menjadi bayangan nyata. Anda bahkan mendengar bunyi-bunyiannya seolah itu depan mata. Jadi apabila Anda ingin rumah atau mobil, seolah itu Anda sudah miliki. Anda ingin sesuatu, Anda rasakan seolah Anda sudah punyai. Kemudian cara seperti itu harus Anda pertahankan sepanjang hari. Ini problemnya. Karena Anda harus mensyukuri apa saja. Bahkan ketika melihat jalanan, Anda puji, aduh bagus sekali ya itu pagar-pagarnya, garis-garis putihnya, zebra crossnya, tulisannya, bagus kalau aduh pohon-pohonnya. Seperti itu saja lakukan, karena dengan cara seperti itu Anda senantiasa bersyukur. Dan itu juga sebuah rahasia kunci. Mengapa dalam surat Ar-Rahman dalam surat Ar-Rahman 31 kali diucapkan, lalu nikmat mana lagi dari Tuhanmu yang kamu dustakan. Oke, senantiasa bersyukur, sekecil apapun syukuri. Lalu Anda gambar harapan Anda seolah itu sudah kejadian. Rasakan, fikirkan, dan dengarkan seolah itu sudah ada depan mata. Dan biarkan semesta alam yang mewujudkan. Demikian, selamat mencoba.